Salam, perkenalkan nama saya Kristinawati dengan NIM 22321132. Di sini saya menyelesaikan tugas UAS mata kuliah homiletika yaitu membuat video berkhotbah. Baik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkan sebagian dari firman-Mu itu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba yang ingin menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, di sini saya mengajak kita untuk sama-sama membuka kitab Lukas pasal ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25 dengan judul perikop angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Dia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari setiap hari. Baik, di sini saya mengambil tema dari kitab Lukas ini. Saya mengambil tema yaitu kuasa iman di tengah badai. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena kita janganlah gelisah tentang apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun nyatakanlah di dalam segala hal tersebut melalui permintaanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan, melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal kita manusia, yang akan memelihara kita di dalam pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita mengalami badai kehidupan atau kita badai kehidupan menerpa kita? Di sini kita harus memahami terlebih dahulu apa itu badai kehidupan. Badai kehidupan ini adalah badai yang bagian yang tak pernah terpisahkan dari perjalanan hidup kita manusia. Seperti halnya badai fisik yang sering mengguncang alam, seperti bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, dan sebagainya. Begitupun juga dengan badai kehidupan yang sering mengguncang emosi kita, pikiran kita, dan bahkan iman kita. Untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan badai kehidupan dan apa aja dampak dari badai kehidupan ini terhadap kita manusia. Di sini saya mengambil ada 5 jenis badai kehidupan kita di dalam kehidupan kita, yaitu cobaan. Yang pertama cobaan, yang kedua yaitu godaan seperti godaan duniawi, konflik ini seperti konflik kita terhadap teman, kita terhadap keluarga dan sebagainya, kekecewaan, di mana kita merasa kecewa atas perlakuan seseorang kepada kita. Itu juga merupakan jenis badai kehidupan. Keraguan, di mana suatu saat kita ingin melangkah maju lagi tapi kita ragu akan maju itu. Dan dampak dari badai kehidupan ini yaitu seperti emosi, pikiran, spiritual, fisik, dan juga hubungan. Kita masuk dalam poin kuasa iman di dalam menghadapi badai kehidupan. Poin yang pertama yaitu iman ini sebagai jangkar. Kita tahu jangkar itu adalah sebuah alat yang digunakan oleh kapal untuk berada di suatu tempat, meskipun kapal tersebut
diterpa gelombang yang begitu kencang. Begitu juga dengan iman kita manusia, di mana iman kita menjadi titik tumpu yang kokoh, di mana ketika kita menghadapi badai kehidupan yang menerpa. Dan poin yang kedua, janji-janji Tuhan, yaitu poinnya pelita di tengah kegelapan. Di mana janji-janji Tuhan ini adalah seperti mercusuar yang sering menerangi jalan kita di tengah lautan yang penuh dengan badai. Firman-Nya adalah sumber kekuatan bagi kita, penghiburan bagi kita, dan harapan bagi kita semua. Jadi janji Tuhan ini menjamin bahwa kita itu tidak sendirian, dan bahkan Ia selalu ada untuk kita di dalam segala situasi kehidupan kita. Kesimpulan dari khotbah saya yaitu, di mana kita semua pasti pernah mengalami badai kehidupan di dalam kehidupan kita, seperti cobaan, kesedihan, dan kegagalan yang bagian ini tidak bisa terpisahkan dari perjalanan hidup kita manusia. Namun di tengah badai yang paling dahsyat sekalipun, iman kita tetap menjadi jangkar yang kokoh bagi kita. Iman kita menghubungkan kita dengan Tuhan, sumber dan pengharapan kita terhadap Tuhan. Dan janji-janji Tuhan adalah seperti pelita yang selalu menerangi jalan kita di tengah kegelapan. Firman-Nya memberikan kita kepastian, harapan, dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kita. Dengan kita berpegang teguh kepada iman dan janji-janji Tuhan, kita pasti dapat melewati badai kehidupan dengan kepala yang tegak. Baik, sekian dari khotbah saya. Saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba telah menyelesaikan khotbah ini. Tuhan Yesus, walaupun tidak sempurna, tapi Engkau selalu menyertai khotbah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.